Nah, lagu ini aku selalu suka dan aku sering sekali bersenandung lagu ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah semata gitu. Ya. Tapi kan kadang-kadang segala kecemasan, segala kesedihan kalau diserahkan rasanya hanya bisa kita ucapkan, Gus. Kita nggak pernah betul-betul bisa memasrahkan itu karena lebih sering kita marah kan, gitu. Kayak seorang Gus Miftah yang selalu berceramah tentang kepasrahan. Apakah seorang Gus Miftah itu pernah mengalami yang disebut dengan kegagalan, kesedihan, tapi disitulah titik kepasrahan yang totalitas? Saya termasuk orang yang memang harus memperbesar pasrah. Kenapa, Ros? Seperti Rosi lihatlah. Mungkin saya salah satu orang yang paling sering dibully dalam hal apapun. Nah, ketika saya dibully, yang bisa saya lakukan cuma satu. Kalau saya sambat mengeluh kepada manusia, tidak akan menyelesaikan. Tidak ada gunanya juga. Tidak ada gunanya. Ya kalau orang itu masih baik dengan saya, dia akan menjaga rahasia saya. Tapi kalau orang itu udah nggak baik dengan saya, ngember Jin, ngember. Maka saya lebih suka kemudian menyerahkan urusan saya hanya kepada Allah. Maka konsepnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolongku. Nah, saya pernah kemudian berada di satu titik terendah. Bagaimana kemudian saya betul-betul pasrah sama Allah. Pernah? Pernah. Kapan itu? Bukan ketika saya dibully ketika saya ngaji di klub malam. Atau dibully dalam hal lain. Enggak. Bagi saya itu ya sesuatu yang enjoy saja lah. Saya masih kuat lah. Tapi betul-betul ketika kemudian saya diuji oleh Allah dengan sakitnya istri. Waktu itu istri saya divonis cancer. Saya merasa langit kayak runtuh. Dan itu betul-betul teguran Allah kepada saya, Ros. Di saat kemudian saya begitu sibuk ngurusi umat, mendatangi jadwal pengajian yang sampai ribuan permintaan setiap bulan. Saya nggak pernah di rumah, nggak pernah punya quality time untuk keluarga, nggak pernah ngopeni anak dan istri. Lebih ngopeni umat daripada ngopeni istri dan anak. Ya. Bahkan saya pernah masih di rumah sakit dalam keadaan diinfus. Jamaah datang, please Gus datang. Kita udah motong sapi 5 untuk kedatangan Gus Miftah. Jamaah puluhan ribu nunggu. Saya bawa infus berangkat, Mas. Saat itulah kemudian ketika saya berangkat pengajian di Jawa Timur, saya dikabari sama istri. Dia mengatakan ada tindakan lanjut dan ketika saya telepon dokter, istri saya divonis kanker. Wow. Seolah-olah Allah pengen mengatakan begini sama saya, Miftah, kamu jangan belagu. Lu mau masyhur, mau viral, mau apa, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa gua, kata Allah. Betul-betul kejadian membuat saya membumi. Saya nggak boleh sombong, saya nggak boleh takabur, saya nggak boleh mabuk dengan popularitas dan lain sebagainya. Tahun berapa sih ini, Gus? 2 tahun yang lalu. Wah, lagi puncak-puncaknya ya? Lagi rame-ramenya pemberitaan tentang saya waktu itu. Dan betul-betul kemudian Allah hanya mengatakan, yang aku berikan kepadamu itu nggak seberapa. Aku yang memberi kamu dan aku yang bisa mengambilnya. Gua yang naikin lu dan gua bisa nurunin lu, kata Allah. Dan dengan cara apa? Dengan cara istri sakit. Mbak Ning sakit. Ya, saya waktu itu mikir begini, kenapa yang sakit istri? Kenapa bukan saya aja? Ya, kan biasa ada seperti itu. Biasalah. Kenapa saya mikirnya begini? Kalau soal baik, waduh, kebaikan saya nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan istri deh. Saya pikir istriku itu, Ros, walaupun dia orang Jogja asli, tak lepas di Malioboro hilang kalau sendirian. Kok maksudnya? Dia kuliah diantar sama orang tuanya, pulang dijemput. Sampai hari ini menikah dengan saya 16 tahun. Nggak pernah keluar sendiri ke mall tanpa saya. Nggak pernah. Itu karena Gus yang larang kali? Enggak. Dia nggak mau. Nggak pernah sekalipun keluar dari rumah. Bahkan hanya pengen sesuatu belanja di luar kebutuhan pokok. Saya di Jakarta umpamanya. Dia WA dulu. Bah, saya keluar dulu ya. Kok saya mengatakan enggak mungkin dia keluar. Padahal suaminya kayak gua gitu loh. Ya, ya. Kan? Ini menunjukkan apa maksudnya, Gus? Ini menurut saya adalah seorang perempuan yang betul-betul taat kepada suaminya. Dia paham betul posisinya sebagai seorang istri. Saya memberikan kebebasan. Dia nggak ada teman ngechat curhat tuh nggak ada. Kecuali dengan keluarganya mbaknya barangkali. Okay. Dia nggak punya arisan macam-macam. Padahal dia saya kasih ATM. Tapi ya itu nggak tak kasih pinnya. Ya sama aja, wow. Tak kasih lah, Ros itu. Nah, dia saya kasih fasilitas. Aku ngerti maksudnya Gus adalah istri sebaik ini kenapa masih dikasih sakit? Kenapa kemudian orang yang sebaik itu, yang tadi Rosi tanya sama saya, Gus Miftah bisa sholawatan enggak? Istrinya Gus Miftah itu sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. Sampai ketika dia dioperasi, masuk ruang operasi, yang dia baca dan keluar dari mulutnya adalah sholawat.
Kok masih diuji oleh Allah? Dan ternyata apa? Sebenarnya yang mau diuji adalah Yang diuji bukan dia sebenarnya, tapi saya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, lu jangan belagu lo, jangan kelewatan lo. Lu punya tanggung jawab di rumah. apa yang kemudian mengubah Gus Miftah? Akhirnya kemudian saya ketat sama anak-anak manajemen, sama asisten, bahwa saya memang harus punya waktu untuk keluarga. Itulah yang membuat Gus Ya, Miftah berubah. saya harus punya waktu untuk anak istri, saya harus punya waktu untuk para santri. Dan itulah cara Allah mengingatkan saya. Dan kalau mengingat momen-momen itu saya pikir, kalau tadi Rosi bilang ya, di balik lelaki sukses biasanya ada istri yang ya, Kuat. Ya, saya bilang, di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat. Dan di belakang istri yang kuat ATM-nya 4. Kok 4? Ya kalau satu kan kurang. Wah inilah ya, wah ini. Nah kalau, tapi sebelum saya, Tapi kan saya punya bahasa yang lain kok. apa? Di balik laki-laki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Oh, Gus, kita bicara soal keluarga. Salam sehat, semoga Istrinya, Mbak Ning ya, sekarang udah mudah-mudahan sembuh total. Alhamdulillah Atau masih kemarin dalam kita treatment? persekan di Jakarta luar biasa. Bersih sama Progresnya- sekali. Udah bersih sama sekali. Oh. Dan saya pikir siapapun ya, bagi Anda yang barangkali dari kena penyakit kanker kayak istri saya, nggak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Buktinya istrinya Gus Miftah sembuh. Dan yang paling harus dijaga adalah pikirannya. Ya, spiritnya. Spiritnya, semangatnya, jangan sampai punya pikiran macam-macam. Maka alhamdulillah karena istri saya nggak punya pikiran macam-macam. Kenapa? Karena saya nggak konangan lah. Nggak ketahuan, nggak. Karena emang nggak ada, Ros. Aman. Istri itu harus bisa sembuh kayak gitu karena spiritnya baik. Dari Karena saya suami. percaya dari suaminya juga Iya. bisa dipercaya. Ini kan cuma ngomong doang pastinya. Orang itu kalau pinter ngomong, biasanya kelakuannya malah bagus. Ya, jangan-jangan Tapi kalau kalau orangnya pendiam malah kelakuannya hati-hati. jangan-jangan kalau di rumah cuma pegangnya remote control doang. Ya kalau, bah kemana? Iya bun. Bicara Kan soal kita istiqomah. apa ya? aku Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Padahal ekspektasinya Fatimah. Istri 4 satu rumah. Ekspektasi. ekspektasi, tapi kan rawani. Rawani, Oh, rawani. Kita bicara soal ini menarik ya, Mbak Ning, sehat terus ya. Pokoknya doa Udah kami. dapat tuh doa dari Mbak Rosi itu. Doa kami selalu bersama Mbak Ning, Bunda. Pokoknya sehat terus dan selalu menjadi teladan buat banyak orang.